Pertama, kita mulai dari prateks. Nah, tahap ini adalah tahap yang sangat awal banget, yaitu proses mengurus naskah sebelum dicetak. Di tahap ini, naskah Alkitab yang sudah diterjemahkan akan masuk ke bagian editorial. Nah, di mana editor akan memastikan semua naskah disusun secara rapi. Mereka memastikan tidak ada salah ketik, tidak ada salah tanda baca, dan tidak ada kalimat yang salah. Nah, setelah proses itu, naskah akan disusun dalam bentuk layout Alkitab, mulai dari ukuran halaman, susunan kolam, penempatan nomor dan pasal pada Alkitab, di mana juga ada tentang catatan kaki, margarin, dan semuanya akan diatur secara rapi. Jadi setelah proses itu, hasil akhirnya adalah bentuk file PDF final yang sudah siap untuk masuk ke proses berikutnya. Secara singkatnya, prateks adalah tahap mempersiapkan isi naskah sampai benar-benar siap untuk dicetak. Lanjut, yang kedua yaitu pracetak. Nah, kalau prateks mengurus isi naskah, pracetak ini mengurus hal teknik sebelum masuk ke mesin cetak. Nah, file PDF tadi akan dipindahkan ke dalam bentuk plate. Nah, plate ini adalah semacam lempengan logam yang dipakai mesin cetak untuk memindahkan tulisan ke kertas. Nah, setelah plate jadi, bagian quality control akan memeriksa apakah semuanya sudah jelas, mulai dari huruf yang tidak pecah, garis tidak terputus, halaman tidak terpotong, dan sebagainya. Dan di tahap ini juga akan disiapkan bahan-bahan seperti bubble paper yang biasanya beratnya itu sekitar 28 sampai dengan 33 gram. Lalu setelah itu mesin cetak akan di-setel, mulai dari campuran tinta, campuran air, sampai pengaturan posisi kertas supaya nanti hasilnya menjadi rapi dan konsisten. Jadi penjelasan singkatnya, pracetak adalah persiapan teknis dari file digital menjadi bentuk yang siap masuk ke mesin cetak. Nah, setelah kedua tahap ini selesai, yaitu prateks dan pracetak, barulah proses cetak benar-benar dilakukan sampai akhirnya Alkitab dijilid dan jadi buku utuh yang kita baca saat ini. Dan jilidan Alkitab tersebut akan siap dipakai dan akan siap disebarkan. Sekian penjelasan sederhana saya tentang prateks dan pracetak. Terima kasih. Oke, shalom teman-teman. Jadi saya ngejelasin gimana sih proses Alkitab dari menjadi dari kertas, gulungan kertas hingga menjadi satu tumpukan yang bisa kita sebut itu Alkitab. Jadi dalam LAI di percetakan ada dua alat cetak. Yang pertama itu mesin GOS itu untuk mencetak Alkitab yang selama ini kita lihat kayak tulisan-tulisan dan kertas-kertasnya itu. Dan kertasnya itu teman-teman menggunakan Bible paper, oke. Dan untuk yang bergambar ada namanya Speedmaster. Speedmaster itu untuk mencetak yang berwarna. Jadi selain untuk mencetak Alkitab yang bergambar, bisa juga untuk mencetak kalender seperti itu teman-teman. Setelah lewat alat percetakan, masuk ke yang namanya style folder. Apa sih itu style folder? Style folder itu untuk melipat teman-teman. Nah, jadi katarannya itu kan setiap perkataran yang setelah dicetak itu masih berbentuk besar banget. Nah, jadi dilipat menjadi kecil atau menjadi dalam bentuk buku-buku. Jadi ada dua cara untuk melipat. Yang pertama menggunakan alat style folder, yang kedua melipat manual menggunakan tenaga manusia. Nah, setelah dilipat kan perkataran itu mesti dilipat. Jadi gimana caranya perkataran itu bisa menjadi satu kesatuan dalam bentukan kita? Nah, itu lewat yang namanya gathering. Nah, kalau di LRI yang percetakan, gathering itu alat untuk mensatukan. Jadi ada kataran nomor 1 sampai kataran nomor 20 disatukan dan nanti dia keluar dari sebuah alat itu jadi satu kesatuan buku tanpa cover tapi teman-teman. Nah, tapi kan itu berbentuknya masih belum ada perekatnya tuh. Teman-teman selama ini ngira Alkitab itu di lem,
teman-teman salah. Jadi Alkitab itu teman-teman, kertasnya itu dijahit. Nah, ada alat jahitnya di LAI percetakan. Nah, setelah dijahit teman-teman, nah baru dilem. Kenapa dilem? Nah, jadi di Alkitab itu teman-teman, contoh ya teman-teman ya. Ini contoh, ini Alkitab, ini buku. Jadi di sini itu kan masih kertas nih, belum ada cover, ya kan? Jadi nanti di sini dikasih coklat, kertas berwarna coklat untuk merekatkan covernya itu. Nah, jadi itu dilem dulu tuh teman-teman. Nah, kan basah tuh lemnya. Gimana kita nanti rusak dong Alkitabnya? Enggak teman-teman. Jadi setelah dilem itu menggunakan alat yang paling panjang di LAI percetakan. Jadi setelah dilem lanjutkan dari proses pembakaran teman-teman. 3 kali pembakaran teman-teman, maka itu bisa kering. Nah kak, tapi kan setelah dibakar kayak gitu Alkitabnya sisi-sisinya ini masih belum rapi, masih acak-acakan. Nah, untuk merapikannya itu ada namanya alat tree knife. Kenapa dinamakan tree knife? Karena ada 3 pisau, 1, 2, 3. Nah gitu teman-teman. Jadi dirapikan itu dipotong sisi-sisinya teman-teman, dipotong sisi-sisinya itu dipotong menjadi Alkitab yang rapi. Nah setelah lewat tree knife masuk ke quality control. Jadi dilihat dulu apa kerusakannya, percetakannya bagus nggak. Dan pas banget kemarin saya ngeliat ada Alkitab yang cetakannya kurang baik. Dengan quality controlnya itu langsung disobek teman-teman. Nah setelah lolos quality control, masuklah perindeksan. Perindeksan itu di Alkitab itu kan ada yang kitab Mazmur, kitab Amsal. Nah jadi per kitab itu disortir dulu teman-teman, dikasih tanda, baru ada nama. Bentuk mesinnya itu kayak mesin jahit, tapi dia untuk melubangkan kitab-kitabnya itu teman, buat ditaruh stiker nama kitabnya, kayak stiker Mazmur, stiker Amsal. Setelah lewat itu semua, baru masuk ke proses, ada namanya proses seperti buku kan kotak ya teman-teman. Nah proses itu dia bukunya dibuat belekukan gitu, dibelekuk dengan ditekan-tekan, ada sebuah alat buat menekan-nekan itu teman-teman. Nah setelah lewat dari situ, masuklah ke pemasangan pita pembatas. Nah pita pembatas itu cuma sekedar dilem aja teman-teman, dilem di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah kitabnya ini dilem, baru dikasih pitanya. Nah setelah dikasih pita, lalulah pemasangan cover. Nah di sini teman-teman yang seru. Jadi pas pemasangan covernya itu ada alat pemasang covernya, ada juga yang manual. Tapi biasanya kalau Alkitab teman-teman yang resleting, nah itu masangnya harus manual. Karena kalau menggunakan alat, resletingnya itu bisa nyangkut di alatnya itu teman-teman dan membuat rusak. Setelah sudah jadi dalam bentuk Alkitab dan untuk siap distribusi, tapi harus di packing dulu. Di packing itu kayak menggunakan di sana alatnya banyak teman-teman, dan saya nggak hafal satu persatu. Itu alatnya besar, jadi masukkan dalam plastik. Setelah masukkan plastik, langsung ada proses pemanasan gitu teman-teman, biar plastiknya itu ketat di Alkitabnya. Tapi sebelum direkatkan seperti itu, ada the last quality control. Nah itu quality control yang paling terakhir tuh teman-teman. Jadi dia dicek benar-benar ada yang salah nggak, dan kalau misalnya udah benar semua, langsung dicetak seperti yang saya bilang tadi, dipanaskan biar plastiknya itu fit di Alkitabnya, lalu jari dan Alkitab siap untuk didistribusi. Terima kasih. Nah teman-teman, dari proses yang telah kita pelajari dan yang telah kita ketahui tentang pembuatan Alkitab, mulai dari proses penyalinan naskah kuno, penerjemahan yang sangat diteliti, kemudian dipercetakan hingga didistribusikan ke seluruh dunia. Jadi kita dapat melihat bahwa pembuatan Alkitab bukanlah hal yang sederhana. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui betapa panjangnya proses pembuatan Alkitab, dari hal tersebut mari kita belajar menghargai Alkitab yang kita punya dengan membacanya, merenungkannya, dan merawatnya dengan baik. Jangan biarkan Alkitab hanya menjadi pajangan di rak atau di tempat lain, tetapi jadikanlah Alkitab sebagai pelita bagi langkah kita dan sumber kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi, mari kita menghargai Alkitab dengan membacanya secara konsisten dan kita merawatnya dengan baik.